Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Septisa Fitri dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Di sini pada mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif, saya akan mempresentasikan hasil revisi dari penelitian kuantitatif milik saya, yaitu dengan judul Pengaruh Live Streaming pada E-commerce Shopee terhadap keputusan pembelian konsumen pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 ini ada 1.1 yaitu latar belakang masalah. Nah, di latar belakang masalah ini terdapat berbagai data-data dari berbagai sumber. Yang pertama ada dari trf.news, yaitu artikel pada tahun 2022 yang berisikan live streaming mencatat pertumbuhan yang sangat pesat. Terlebih sejak adanya pandemi COVID-19, masyarakat mengalihkan pertemuannya secara langsung kepada live streaming. Menurut Statista, pengguna di seluruh dunia menghabiskan lebih dari 480 miliar jam menonton konten live streaming di berbagai platform pada tahun 2020. Pandemi bukanlah hal yang menjadi satu-satunya alasan meningkatkan live streaming, namun hanya mempercepat pertumbuhannya. Beberapa e-commerce telah bergabung menggunakan live streaming sebagai fitur interaksi dan transaksi dengan para konsumennya. Selanjutnya, dilanjutkan di awal peluncuran fitur live streaming pada e-commerce, Shopee telah mendapatkan hasil yang positif dengan peningkatan penjualan hingga 75% dari sebelumnya. Hal tersebut dapat terjadi karena ternyata pelanggan membutuhkan fitur live streaming tersebut, yang sifatnya interaktif sehingga memudahkan interaksi pelanggan dan penjual terhadap produk yang akan dibeli dan juga dijual. Menurut Chief Commercial Officer Shopee, ia mengatakan bahwa orang akan mencari lebih dari sekedar pengalaman berbelanja transaksional, melainkan mereka menuntut lebih banyak hiburan dan juga keterlibatan. Data tersebut diambil dari tempo.co.id. Selanjutnya, dengan banyaknya platform digital sebagai salah satu teknologi informasi sekarang ini, menjadikan e-commerce Shopee tidak lagi menjadi pilihan pertama bagi konsumen di Indonesia. Berdasarkan data dari survei perusahaan e-logistik Ninja Fund terhadap perdagangan di Indonesia tahun 2022, mendapatkan hasil bahwa Shopee berada di urutan kedua setelah platform TikTok dalam kategori belanja live streaming. TikTok mencapai 27,5% dan Shopee 26,5%. Data tersebut diambil dari katadata.co.id pada tahun 2023. Selisih 1% tersebut cukup membuat para penjual di Shopee khawatir sehingga menyusun strategi dalam live streaming penjualan agar konsumen tetap memilih berbelanja di Shopee. Teknologi informasi dalam live streaming ini yang menjadi target para penjual online dalam mendorong keputusan pembelian konsumennya. Catatan dari UC Browser mengatakan bahwa Shopee dan Lazada menjadi e-commerce yang menggunakan fitur live streaming sebagai alat promosi untuk mendorong konsumen melakukan pemesanan dan meningkatkan interaksi pelanggan. Live streaming ini tidak hanya menarik minat masyarakat, tapi juga sebagai tindakan mengikuti tren digital populer. Inovasi konten live streaming memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan pembelian konsumen. Data dari Shopee yang tercatat adalah peningkatan penjualan sebesar 3,5 kali. Popularitas tren digital ini menjadi harapan untuk bisa berkontribusi besar terhadap suksesnya sektor e-commerce di Indonesia. Diambil dari CNN Indonesia pada tahun 2021. Keputusan pembelian merupakan pilihan yang diambil konsumen sebelum membeli produk atau menggunakan jasa yang dipromosikan oleh suatu perusahaan. Proses pengambilan keputusan pembelian ini sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumen, dan proses tersebut merupakan bagian dari proses pemecahan masalah sebagai upaya memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. Pada hal ini, pihak penjual bertugas untuk memahami situasi atau apa yang sedang terjadi pada target pasarnya. Hal tersebut diambil dari data kompas.com pada tahun 2022.
Selanjutnya dari detik.com pada tahun 2023, saat ini masyarakat Indonesia terbiasa dengan perangkat digital dan menghabiskan banyak waktu pada platform online. Masyarakat semakin tertarik menggunakan fitur interaktif dalam melakukan belanja online. Salah satunya adalah Shopee Live Streaming. Hal ini terbukti dari adanya 3 dari 8 pengguna Shopee yang menggunakan fitur Shopee Live. Selain itu, lebih dari 180 juta produk telah dipromosikan melalui Shopee Live di tahun 2022. Dengan interaksi proaktif yang dilakukan pada fitur live Shopee, penjual dapat membangun kepercayaan calon pembeli. Dengan begitu, transaksi bisa lebih mudah dilakukan saat live streaming Shopee berlangsung. Selanjutnya di 1.2 ada perumusan penelitian. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu apakah terdapat pengaruh live streaming pada e-commerce Shopee terhadap pembelian konsumen. Selanjutnya di 1.3 ada tujuan penelitian. Dari data masalah yang sudah saya paparkan tadi di atas, masalah rumusan dan juga dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh live streaming pada e-commerce Shopee terhadap keputusan pembelian konsumen pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu ada dua, ada manfaat penelitian akademis dan manfaat penelitian praktis. Manfaat penelitian akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kajian studi ilmu sosial, ilmu komunikasi, dan ilmu komunikasi bisnis atau pemasaran, serta ilmu teknologi informasi dan juga komunikasi. Selanjutnya, manfaat penelitian praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi ilmu komunikasi mengenai pengaruh live streaming pada e-commerce Shopee terhadap keputusan pembelian konsumen pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya di bab 2 ada landasan teori. Yang pertama ada konsep. Di sini ada 2.1.1 ada live streaming. Nah, streaming langsung atau live streaming memungkinkan individu untuk menyiarkan video atau audio suatu acara kepada penonton melalui internet secara real time. Hal tersebut yang menjadikan live streaming shopping berbeda karena lebih interaktif dibandingkan dengan belanja online yang hanya disuguhkan dengan katalog produk. Live streaming ialah siaran langsung yang ditampilkan kepada semua orang atau viewers di waktu yang sama persis saat kejadian yang aslinya, dengan alat komunikasi atau network yang terhubung wireless maupun kabel. Live streaming digunakan untuk menyiarkan video secara langsung dan direkam dengan kamera video dan dapat dilihat semua orang, dan dimanapun dalam keadaan waktu yang sama. Live streaming dapat digunakan sebagai alat informasi kejadian di suatu tempat tanpa perlu kita datang ke lokasi tersebut. Pada live streaming terdapat 3 dimensi, yaitu ada kredibilitas streamer, kekayaan media, dan juga interaktif. Nah, dari dimensi-dimensi tersebut juga terdapat beberapa indikator, yaitu yang pertama dari kredibilitas streamer, mencakup daya tarik streamer, keahlian streamer, dan juga kepercayaan streamer. Yang kedua ada kekayaan media yang mencakup ketersediaan umpan balik atau komunikasi antara penonton dan streamer, dan juga fitur live streaming membuat penonton fokus. Selanjutnya, yang ketiga ada interaktif. Pada dimensi ini terdapat komunikasi streamer, ketepatan waktu live streaming, dan juga sosial lingkungan live streaming. Selanjutnya ada 2.1.2 yaitu keputusan pembelian. Menurut Kotler, keputusan pembelian merupakan proses dalam menentukan keputusan apakah akan melakukan pembelian atau tidak. Pada tahap konsumen benar-benar membeli dan melakukan transaksi. Itulah yang disebut dengan keputusan pembelian. Pengambilan keputusan adalah suatu hal yang dilakukan individu secara langsung untuk mendapatkan dan mengkonsumsi suatu barang yang dijual dan ditawarkan kepada konsumen. Namun, pengambilan keputusan juga sebagai sarana pendekatan dalam menyelesaikan masalah dalam kegiatan jual beli produk dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Selanjutnya terdapat 3 dimensi dalam keputusan pembelian, yaitu pertama ada perusahaan berkomunikasi dengan konsumen.
Survei dan evaluasi motivasi pembelian pada dimensi ini mencakup beberapa indikator, diantaranya promosi live streaming yang akan berlangsung, komunikasi yang terjadi saat live streaming, keinginan konsumen terkait produk yang ditawarkan melalui live streaming, konsumen mencari informasi mengenai produk melalui live streaming, dan konsumen mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai produk melalui live streaming. Yang kedua ada perilaku pembelian, terdapat dua indikator, yaitu konsumen memutuskan untuk membeli produk pada saat live streaming, dan konsumen memutuskan untuk membeli produk setelah mengikuti live streaming. Selanjutnya, umpan balik pasca pembelian, terdapat dua indikator pada dimensi ini, yaitu konsumen memiliki kesan dan konsumen menyampaikan review atau komentar. Selanjutnya di 2.2 ada review literatur. Review literatur digunakan untuk memudahkan dalam menentukan apakah topik yang dibahas layak untuk dipelajari dan memberikan wawasan mengenai batasan ruang lingkup yang harus dilakukan oleh peneliti. Nah, pada review literatur ini terdapat tabel, yaitu tabel penelitian terdahulu. Terdapat 10 penelitian terdahulu pada penelitian ini. Dengan pendekatan penelitian yang sama, yaitu pendekatan penelitian kuantitatif. Di sini merupakan penelitian terdahulu pada tahun 10 tahun terakhir. Selanjutnya, pada 2.3 ada variabel X dan Y. Variabel X di sini adalah live streaming, dan variabel Y di sini adalah keputusan pembelian. Selanjutnya ada 2.4 yaitu metode penelitian. Di sini ada metode penelitian yaitu live streaming di kolom sebelah kiri dan keputusan pembelian sebagai variabel dia di kolom sebelah kanan. Itu metode penelitian ini yaitu live streaming mempengaruhi keputusan pembelian gitu, atau keputusan pembelian ini dipengaruhi oleh live streaming. Selanjutnya 2.5 ada hipotesis teori. Hipotesis teori dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh live streaming pada e-commerce Shopee terhadap keputusan pembelian konsumen pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya di bab 3 ada metode penelitian. 3.1 ada paradigma penelitian. Paradigma merupakan sebuah model dasar atau kerangka yang digunakan sebagai acuan dalam mengamati hingga memahami suatu hal. Paradigma cukup sulit diketahui karena sifatnya yang implisit dan berupa asumsi. Paradigma ilmiah memasukkan sudut pandang yang paling mendasar, seperti konsep pada penelitian yang menjadi dasar. Paradigma tidak berarti benar atau salah, karena paradigma menawarkan berbagai cara pandang atau sudut pandang kehidupan sosial manusia, sehingga tiap individu memiliki asumsi sendiri. Oleh karena itu, adanya penelitian yang berbeda-beda. Paradigma penelitian ini paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma positivisme, yaitu paradigma yang didasarkan pada bukti nyata dari pernyataan ilmiah dan mengasumsikan kenyataan pada objek yang digunakan dapat diketahui. Nah, menurut Comte, dalam paradigma positivisme menjadi landasan bagi berkembangnya ilmu sosial. Dalam hal ini, positivisme menggambarkan pendekatan ilmiah yang keberadaannya dapat diverifikasi secara positif dari apa yang diamati. Selanjutnya 3.2 ada pendekatan penelitian. Nah, di sini ada pengertian dari pendekatan penelitian menurut Creswell, yaitu suatu rancangan atau rencana dan prosedur dalam penelitian yang di dalamnya terdapat berbagai langkah dari banyaknya asumsi yang dikumpulkan hingga metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang detail. Metode pendekatan penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu ada kualitatif, kuantitatif, dan pendekatan campuran. Pada penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif untuk meneliti variabel. Pendekatan kuantitatif ini merupakan representasi atau proses mengubah data menjadi format angka dan manipulasi observasi dengan tujuan mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada kegiatan observasi yang telah dilakukan. Selanjutnya
3.3 ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah perangkat yang modern dengan analisis deskriptif, menjabarkan hasil data yang sudah dikumpulkan lalu dilakukan analisis dan dijelaskan secara detail. Metode penelitian ini menggunakan survei dan akan memberikan deskriptif kuantitatif mengenai tren, sikap, dan pendapat dari populasi serta menguji hubungan antar variabel. 3.4 yaitu ada populasi, sampel, dan juga teknik penarikan sampel. 3.4.1 ada populasi. Populasi adalah keseluruhan jumlah dari komponen yang akan diteliti pada suatu penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang akan diteliti adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Karena pengguna e-commerce Shopee sebagian besar adalah mahasiswa, sehingga saya mengambil populasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Sampel itu adalah suatu proses penelitian di mana peneliti mengambil sampel responden dari populasi penelitian secara langsung. Selanjutnya, teknik penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah simple random sampling atau sampel acak sederhana. Teknik penarikan sampel ini dipilih oleh peneliti karena cara penarikan sampel yang lebih efisien dengan pola acak ketika anggota populasi dipilih. 3.5 ada ukuran sampel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Slovin untuk menentukan sampel yang dibutuhkan. Ini ada gambarannya dari rumus Slovin. Ini ada keterangannya dan ada contoh penghitungannya. Selanjutnya 3.6 ada hipotesis riset di mana HO tidak terdapat pengaruh live streaming pada e-commerce Shopee terhadap keputusan pembelian konsumen mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dan yang H1 terdapat pengaruh live streaming pada e-commerce Shopee terhadap keputusan pembelian konsumen mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya 3.7 ada hipotesis statistik. Di mana HO sama H0 sama dengan 0 ialah tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari live streaming sebagai variabel X dalam live streaming pada e-commerce Shopee terhadap keputusan pembelian sebagai variabel Y. Begitu juga yang satunya ada HA tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0, ialah terdapat pengaruh yang signifikan dari live streaming sebagai variabel X terhadap keputusan pembelian sebagai variabel Y. Nah, di sini 3.8 yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pengumpulan data dengan survei atau angket, dengan menyebarkan kuesioner kepada para populasi yang dituju. Metode pengumpulan data dengan survei yang memberikan deskriptif kuantitatif mengenai tren, sikap, dan juga pendapat dari populasi. Pada kerangka survei, peneliti akan mendapatkan hasil dari 3 jenis pernyataan, yaitu pertanyaan deskriptif, yaitu persentase, pengaruh variabel X terhadap Y, pertanyaan mengenai hubungan antar variabel, dan hubungan prediktif antar variabel dari waktu ke waktu. Selanjutnya 3.9 ada metode pengukuran data. Metode pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan analisis data bivariat, karena penelitian ini menggunakan 2 variabel atau live streaming sebagai variabel X dan juga keputusan pembelian sebagai variabel Y. Peneliti menguji SPSS dan akan melampirkan hasil uji coba SPSS tersebut dalam penelitian ini. Selanjutnya, ini ada yang pertama ada validitas. Pada penelitian ini akan diuji validitas dari variabel X, yaitu live streaming, dan diuji validitas dari variabel Y, yaitu keputusan pembelian. Validitas pada penelitian ini akan diuji oleh peneliti menggunakan SPSS dengan Cassier-Meyer-Olkin atau KMO dan Bartlett test. Hasil uji SPSS ini dikatakan valid apabila nilai KMO-nya 0,5 sampai dengan 1 dan hasil Bartlett test-nya dikatakan berkorelasi apabila R-nya sama dengan 1. Selanjutnya ada reliabilitas. Uji coba yang akan dilakukan kedua adalah reliabilitas, yaitu diperoleh dari hasil uji data dan memperlihatkan apakah hasilnya reliable atau tidak.
Data dapat dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alfanya lebih dari 0,6. Selanjutnya ada metode analisis data, yaitu ada univariat dan juga bivariat. Nah, analisis univariat ini berhubungan dengan satu variabel. Biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Contohnya, jika pada kuesioner usia diukur, maka peneliti akan mengetahui berapa banyak subjek dengan rentang usia tersebut. Selanjutnya ada analisis data bivariat. Nah, bivariat ini menguji dua variabel secara bersamaan untuk perbandingan subkelompok. Tujuan perbandingan subkelompok dua variabel adalah bersifat deskriptif. Nah, contoh analisis bivariat adalah tabel yang berisi presentasi sederhana atau perhitungan secara koefisien korelasi. Selanjutnya 3.11 ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kajian literatur yang tidak banyak jumlahnya. Antara variabel X dan variabel Y yang dibutuhkan untuk kajian literatur penelitian ini. Sehingga peneliti cukup kesulitan untuk mencari penelitian terdahulu. Selanjutnya 3.12 ada definisi operasional. Definisi operasional dituliskan pada buku Creswell, yaitu ditulis menggunakan bahasa tertentu atau konseptual. Dalam hal ini, peneliti diberikan kesempatan untuk memaparkan istilah dalam penelitian agar lebih spesifik. Nah, di 3.12.1 ada live streaming sebagai variabel X. Ini seperti yang sudah dijelaskan tadi di bab 2. Selanjutnya ada 3.12.2 ada keputusan pembelian. Ini sebagai variabel Y yang mendapatkan pengaruh dari variabel X. Kalau variabel X tadi ini yang memberikan pengaruh untuk variabel Y. Nah, di sini juga terdapat penjelasan mengenai dimensi dan juga indikator yang terdapat pada variabel-variabel tersebut. Nah, di 3.13 ini ada operational concept atau tabel OK. Nah, di tabel ini terdapat kolom variabel, dimensi, indikator, dan juga skala. Pertama ada variabel. Variabel yang digunakan adalah variabel X, yaitu live streaming, dan keputusan pembelian sebagai variabel Y. Di mana dimensi dari live streaming ini atau variabel X ada 3, yaitu kredibilitas streamer, kekayaan media, dan juga interaktif. Di mana di setiap dimensi ini terdapat lebih dari satu indikator. Ada yang 3, 2, dan ini juga 2. Nah, selanjutnya di keputusan pembelian sebagai variabel Y terdapat empat dimensi. Yang pertama ada perusahaan berkomunikasi dengan konsumen, survei, dan evaluasi. Di sini terdapat 2 indikator, yaitu yang pertama promosi live streaming yang akan berlangsung, dan yang kedua komunikasi yang terjadi saat live streaming. Oh, di sini dan juga evaluasi motivasi pembelian. Indikator pada dimensi pada variabel Y ini atau keputusan pembelian ternyata ada 5. Nah, yang ketiga itu keinginan konsumen terkait produk yang ditawarkan melalui live streaming. Yang keempat, konsumen mencari informasi mengenai produk melalui live streaming. Dan yang kelima, konsumen mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai produk melalui live streaming. Selanjutnya, dimensi yang kedua adalah perilaku pembelian. Ada 2 indikator. Yang pertama, konsumen memutuskan untuk membeli produk pada saat live streaming. Yang kedua, konsumen memutuskan untuk membeli produk setelah mengikuti live streaming. Nah, yang ketiga, dimensi dari variabel keputusan pembelian ini ada umpan balik pasca pembelian. Yang pertama ada konsumen, indikatornya adalah konsumen memiliki kesan, yang kedua konsumen menyampaikan review atau komentar. Nah, dari masing-masing variabel ini, dari masing-masing dimensi ini, skalanya adalah skala Likert. Selanjutnya ada daftar pustaka, di mana referensi-referensi dari data masalah atau pada bab 2 ataupun bab 3 terdapat pada daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.